lupa tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada. Nama saya Robi Lukmanul Hakim, NIM 19010135. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai pemeriksaan TTV. Pasti teman-teman banyak yang bertanya, apa sih itu pemeriksaan TTV? Pemeriksaan TTV ialah sebuah pemeriksaan tanda-tanda vital yang umumnya digunakan oleh para tenaga kesehatan, misalnya seorang perawat ataupun seorang dokter. Biasanya TTV ini dilakukan kepada pasien. Apa saja sih yang meliputi TTV? Di sini pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pengukuran suhu, pengukuran nadi, pengukuran pernafasan, dan pengukuran tekanan darah. Langsung saja cekidot. Bagian pertama yaitu pemeriksaan suhu, di mana pemeriksaan suhu ini bisa dilakukan di berbagai tempat, misalkan daerah aksila ataupun ketiak, mulut, dan anus. Yang kali ini kita akan pemeriksaan suhu pada ketiak. Apa sih itu pemeriksaan suhu? Pemeriksaan suhu adalah suatu tindakan untuk mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer aksila. Di sini yang kita pakai adalah termometer aksila, ya, termometer digital. Apa sih alat-alat yang harus kita siapkan? Alat-alat yang harus kita siapkan seperti termometer digital, kemudian tisu. Langkah kerjanya yang pertama adalah berikan sambutan hangat kepada pasien dengan menyapanya dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan oleh kita. Dan yang kedua adalah jangan lupa setiap melakukan tindakan harus dengan mencuci tangan, dan sesudah mencuci tangan harus memakai handscoon, ya teman-teman, agar kita terlindung. Dan sini kita gunakan adalah termometer digital, ya. Sebelum kita menaruhnya, kita dapat menggunakan tisu kering untuk membersihkannya. Dan jika sudah, lalu masukkan termometernya ke dalam ketiak pasien, tunggu 5-10 menit. Lalu jika sudah, bacakan hasilnya, ya teman-teman. Wait teman-teman. Di saat kita melakukan pemeriksaan suhu, itu diselingi dengan menghitung pernafasan, teman-teman. Dan perlu kita garis bawahi, sang pasien tidak boleh tahu kalau kita sedang menghitung pernafasan, dikarenakan dikhawatirkan pasien itu membuat pernafasannya, teman-teman. Alat-alat dan bahan yang harus kita butuhkan, yang pertama adalah arloji, dan yang kedua adalah buku catatan, teman-teman. Kita di saat pemeriksaan suhu, kita menyelingi dengan pemeriksaan pernafasan. Yang kita lakukan adalah memegang denyut nadinya dan melihat dada pasien, yaitu melihat pernafasan pasien, lalu dihitung, ya teman-teman, selama kurang lebih 1 menit sambil memegang pergelangan tangan pasien, dan hasilnya itu dicatat. Ingat, pasien tidak boleh tahu kalau kita sedang menghitung pernafasan, teman-teman. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah pasien harus tenang dan berada di tempat tidur. Oke, untuk sampel kali ini saya akan memperagakan pasien dalam keadaan berdiri, ya, hanya dengan sampel agar memudahkan kalian untuk melihatnya, ya. Yang kedua adalah ketiak harus kering dan tertutup dengan rapat, dan dipastikan di saat kita menggunakan termometer tidak ada satu helai benang pun yang menghalangi dari termometer itu ke ketiak, ya. Dan yang harus kita garis bawahi, apabila kita menggunakan termometer raksa, harus dikocok-kocok terlebih dahulu agar raksanya itu turun ke 35. Oke teman-teman. Bagian kedua yaitu denyut nadi. Apa sih itu denyut nadi? Pemeriksaan denyut nadi adalah sebuah tindakan untuk menghitung denyut nadi dalam kurun waktu kurang lebih 1 menit, teman-teman. Apa sih bahan-bahan yang kita harus persiapkan? Yang pertama adalah arloji, dan yang kedua adalah buku catatan, ya teman-teman. Di saat kita melakukan pemeriksaan denyut nadi, hal-hal yang
penting yang harus diperhatikan adalah pasien harus diposisikan dalam keadaan tenang ataupun rileks. Dan yang kedua, nadi dihitung setelah nadi itu benar-benar teraba. Di mana sih nadi, bisa dicari dulu lalu langsung dihitung. Yang ketiga adalah pada keadaan tertentu seperti pada penyakit jantung ataupun pada keadaan pasien payah dihitung 1 menit penuh ya teman-teman. Langkah kerja yang harus kita awali yaitu dengan menyapa pasien, memberikan sambutan hangat dan memperkenalkan diri. Yang kedua adalah setiap tindakan harus melakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Dan persilakan pasien itu dalam keadaan berbalik dan rileks senyaman mungkin. Tapi di sini saya dalam keadaan duduk ya, untuk mempermudah kalian untuk melihatnya secara detail ya teman-teman. Yang kita lakukan adalah meraba pergelangan tangan, yaitu mencari nadinya. Jika sudah ketemu nadinya, lalu kita melihat ROG, lalu kita teruskan 1 menit ya teman-teman. Dihitung nadinya sebanyak 1 menit. Jika sudah, catat hasilnya, lalu dokumentasikan, dan jangan lupa sesudah tindakan mencuci tangan ya teman-teman. Oke, lanjut ke tahap yang terakhir yaitu pemeriksaan tekanan darah. Apa sih itu pemeriksaan tekanan darah? Pemeriksaan tekanan darah adalah suatu tindakan untuk mengukur besarnya tekanan darah. Apa saja sih, kalian pasti bertanya, apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan? Alat-alat yang dibutuhkan antara lain yaitu sphygmomanometer dan stetoskop. Oke, adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita pada pasien anak kecil, kita menggunakan sphygmomanometer ataupun sphygmomanometer yang khusus digunakan untuk anak kecil. Dan yang pastinya di saat kita memasang mindset ataupun sphygmomanometer ini, kita harus benar-benar menempelkannya kepada dinding arteri brachialis ya teman-teman. Langkah kerja yang kita lakukan, pastinya yang terlebih dahulu kita berikan salam ataupun sapaan berupa senyum sambutan hangat ya teman-teman. Lalu jangan lupa mencuci tangan. Jika sudah, pingkis dengan bajunya teman-teman, agar memudahkan mindset ini tertempel ke arteri brachialisnya ya teman-teman. Jika sudah, lalu dipasangkan teman-teman seperti yang nanti kita ada videonya ya teman-teman. Lalu kita cari ya, sebelum kita melakukan mindsetnya, kita cari dulu arteri brachialisnya. Jika sudah, kita pasang mindsetnya, lalu kita pompa seperti di video ini ya. Ini cara kerjanya. Yang kita perlu perhatikan, denyut pertama itu adalah sistol, dan yang denyut yang terakhir itu adalah diastol ya teman-teman. Normalnya adalah 120/80 mmHg ya teman-teman. Demikian pemeriksaan TTV yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun yang kurang jelas, bisa komen di bawah ya teman-teman. Saya sudah sediakan link komen untuk berkomentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. See you.